الله 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 ما لنا مولا سوى الله. Mohon izin saya duduk di atas ini. Sebenarnya di bawah lebih bagus ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal kafa wassalatu wassalamu habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ma ba'du. Kita dulukan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin atas karunia dan inayahnya pada subuh hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat menunaikan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah yang secara psikologi berat, ya, berat untuk kita lakukan dan malah terpaksa kita lakukan karena dengan nilai kesulitan itulah salat subuh itu pahalanya berat, ya, pahalanya besar. Kalau dia tak berat, dia tidak besar pahalanya. Jadi mudah-mudahan lama-kelamaan menjadi kebiasaan, menjadi ringan bagi kita. Alhamdulillah kita dapat berjumpa juga malam subuh hari ini yang sebenarnya tidak pernah terdetik, apalagi sampai terjadwalkan bahwa kita akan bersilaturahim di kesempatan ini. Tapi di Lauh Mahfuz itu memang sudah tertulis. Lauh itu papan tulis, ya, tempat tulisnya program-program yang akan terjadi di kehidupan dunia ini. Alhamdulillah saya malam hari ini seperti mana tertulis di Lauh Mahfuz bahwa akan bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian di masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan dan titian untuk kita berbagi kehidupan, pola-pola kehidupan, sistem kehidupan di dunia ini dan menjadi sanad kita bersama untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memang menjadi kalimat yang luar biasa. Segala puji bagi Allah. Karena memang kata alhamdulillah ini merupakan informasi bahwa tidak ada yang boleh dipuji di dunia ini. Jadi kalau kita melihat bunga yang indah, kita harus sebut Masya Allah. Tidak boleh kita meletakkan keindahan itu, Asmaul Husna itu di bunga. Maka dia harus mengucapkan Masya Allah. Dapat rezeki, Alhamdulillah. Jadi di kalimat Alhamdulillah itu membatalkan bahwa manusia itu punya kehebatan, karena kita ni hamba saja. Maka apapun yang kita lihat harus diucapkan Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, supaya yang boleh dipuji, yang memiliki otoritas pujian itu hanya Allah Subhanahu wa taala.
Dan harus kita selalu ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Karena kita manusia inilah yang paling banyak mengkonsumsi nikmat Allah, menggunakan nikmat Allah. Maka kita harus banyak bersyukur, dan semakin banyak kita mengingat melalui lisan kita, melalui hati kita, bersyukur melalui perbuatan kita, insya Allah kita tidak akan terperangkap dengan kehidupan dunia ini. Ikan di laut saja itu tidak akan kena pancing dan jaring selagi dia mengucapkan ingat kepada Allah. Ikan di laut saja tidak akan kena jaring dan pancing selagi dia tidak alpa mengingat Allah. Ada gurauan bahwa berarti ikan yang kita makan itu ikan yang alpa mengingat Allah. Ini analogi saja, hiperbola, personifikasi bahwa kita ini yang banyak menggunakan nikmat Allah, mestinya kitalah yang paling banyak bersyukur. Ya. Karena Allah tidak pernah memberi syarat kehidupan ini, tidak pernah memberi syarat bahwa kita mau bersyukur tak bersyukur jalan. Kalaulah Allah memberi syarat, maka mungkin hanya orang bersyukur saja yang bisa hidup di dunia ini. Jadi Allah tidak pernah memberikan syarat, sehingga orang-orang yang tidak beriman pun di dunia ini diberikan fasilitas yang sama dengan kita. Bersyukur ini yang berat itu adalah dengan perbuatan, atau mengingat Allah, bersyukur dengan mengingat Allah dengan perbuatan. Dalam buku Ali Sriati, Murtadi Mentari, Keabadian, buku ini buku Syiah, ya. Tapi tidak semua dalam buku Syiah itu tidak bagus, ya. Saya pernah terbaca. Yang berat itu, zikir itu adalah zikir yang bersifat perbuatan. Orang bisa melafalkan kalimat Allah la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Misalnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bisa banyak. Tapi mampu tak manusia ketika ada orang dia ingat Allah? Itu yang berat itu. Sebenarnya itu hakikat dari zikir itu. Di samping memang kita harus selalu melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, kalimat tahlil. Tapi sebenarnya hakikatnya adalah bagaimana dia membekas dalam hal-hal psikologi, hal-hal yang bersifat sosiologi, perbuatan sosial. Banyak orang berzikir, tapi dalam perbuatan dengan karyawan, dengan tetangga tidak harmonis. Berarti ada hakikat yang lemah di situ. Maka kalau kita baca afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, situ Allah tidak gunakan kata fa'kul, ya. Tapi fa'lam, anlama, suruh pahami la ilaha illallah itu bukan hanya diucapkan. Maka kalimat itu afdal zikri fa'lam, tidak fa'kul, supaya la ilaha illallah itu dipahami. Ya, maka orang memahami la ilaha itu macam-macam, ya. Kalau dari kalangan tasawuf, misalnya tarekat yang hierarkinya lagi suluk, misalnya la ilaha illallah, la itu kalau orang tasawuf atau orang usuluddin, ya, la itu bahwa kita ini tidak ada, la ilaha yang ada cuma Allah. Kita ini hanya pancaran, kita ini adalah pantulan dari Sang Khalik. Jadi kita ini tidak ada sebenarnya. Maka yang ada cuma Allah saja. Maka la ilaha itu tidak ada, bahwa yang ada cuma Allah. Ya. Kalau kita kaji dari segi usuluddin, ilmu tentang akidah, ya. Nah,
yang punya mazhab seperti itu. Ada juga kalau tarekat suluk misalnya, la ilaha illallah. Ilnya itu dia mengikis darah hitam di sini yang sifat dengki, iri, ujub, riya. La ilaha illallah, dia bantai di sini. Dia kikis. Illallah. Artinya apa? Dipahami. Itu dari segi ritual. Tapi dari segi sosiologi kita pahami la ilaha illallah itu. La ilaha illallah kita pahami. Karena la ilaha illallah itu satu informasi bahwa Tuhan itu, Allah itu demokrasi. Tidak mendoktrin. Islam itu bukan agama doktrin. Pertama, persoalan teologi, persoalan akidah, Allah tidak mendoktrin. Dia buka minda kita, dia buka pemikiran kita. Kalau bertuhanlah kepada Allah itu baru doktrin, tapi la ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada proses pencarian kalau kita lihat di situ. La ilaha illallah. Ketika kamu mencari, artinya ada informasi, suruh riset, suruh penelitian di situ. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi seluruh agama sebenarnya, seluruh manusia, kalau dia mau bertemu dengan Allah yang benar, dia harus membuka mindanya dulu. Maka Islam satu agama yang membuka. Kalau agama lain juga membuka, dia akan bertemu dengan Allah. Maka ketika kita tidak ada Tuhan selain Allah, jawabannya apa? Hasil penelitian saya, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengobservasi, aku melihat. Kalau bahasa itu, aku melakukan penelitian, ternyata tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi la ilaha illallah, kelompok-kelompok ilmiah itu lebih berat sebenarnya dibanding dengan kelompok yang biasa-biasa. Barangkali itu juga Abi Talib dalam hidup dengan Nabi Muhammad pernah disuruh baca syahadat, itu dia berat. Kita bukan sebatas, sebenarnya hakikatnya bukan sebatas mengucapkan, tapi ada rangkaian sistem di situ yang harus kita pahami. Kemudian selawat serta salam kita aturkan buat kekasih kita, orang yang kita rindukan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah yang merupakan manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hadis qudsi tidak diciptakan alam raya ini, tidak diciptakan maha ruang ini, tidak diciptakan maha ruang yang tidak terbatas ini kalau tidak karena Muhammad. Walaupun ahli usuluddin, ilmu kalam, ya, dan karena Islam itu kan ada tiga, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu ada tiga. Islam itu melahirkan ilmu fikih, ilmu syariat yang mengatur zahir, itu namanya ilmu fikih. Halal, haram, mubah, ya, ada al-ahkam al-khamsah, hukum yang 5 itu, ya, ilmu-ilmu tentang zahir lah. Kemudian iman melahirkan ilmu tentang usuluddin, ilmu teologi, ilmu kalam. Kemudian ihsan melahirkan ilmu akhlak dan tasawuf. Nah, tapi ketika kita mati di dunia ini, Allah tidak minta ihsan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah kasih level paling rendah saja kalau meninggal. Bertakwalah kamu kepada Allah
dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam, tidak dalam keadaan iman. Tepat Allah bilang matilah kamu dalam keadaan mukminun misalnya, barat kita. Jadi identitas saja Allah, selagi dia bersyahadat dan mengaku beriman kepada Allah, maka Allah bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah taruh level nomor rendah saja. Islam, iman dan ihsan. Tepat dia mati dalam kondisi ihsan harus ahli zikir semua, ahli tasawuf yang paham Muhammad. Karena pemahaman itu beda dengan, maka Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala ada pengaruh juga ilmu seseorang. Kalau orang, saya izin minum sebentar ya. Kalau seseorang ilmunya tidak banyak, pemahaman tentang hakikat Tuhan itu juga sederhana. Tapi bagus juga sederhana, tak berat. Karena makin banyak ilmu ini, paradigma pemikiran kita tentang Tuhan itu sudah berbeda. Ya. Jadi misalnya begini, sekali kita mengkaji perdebatan tentang Muhammad, misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kondisi bersendirian, kemudian Allah dengan energinya menciptakan, mengimplementasikan dalam mentajalli, bahasa Arabnya, mentajalli dirinya dalam bentuk Jalal dan Jamal. Jalal dan Jamal. Dari Jalal dan Jamal itu lahirlah namanya Nur Muhammad. Namanya Nur Muhammad awal. Apa arti Muhammad itu? Muhammad itu kalau kita baca buku Lisanul Arab karangan Syekh Mazkur, itu artinya pujian, harmonis, harmoni. Jadi Muhammad itu adalah alam yang semua nilai-nilai harmoni, namanya Muhammad. Maka kalau kita makan cabai pedas, itu berarti masih sesuai dengan rumus cabai itu. Betul, kita puji alhamdulillah. Alam ini berputar sesuai dengan rotasi dan revolusinya, ya, matahari sesuai dengan cahayanya. Ini artinya Muhammad masih bisa dipuji. Tapi kalau sudah panas, data seimbang lagi, macam hari ini panas dunia ini, orang dah waduh tak muji lagi orang. Jadi Allah ciptakan Nur Muhammad itu, yaitu pertama Nur Muhammad awal. Itu yang dimaksud hadis kudusi itu, tidak diciptakan dunia ini kalau dia tidak harmoni. Ini versi. Yang kedua, Allah menciptakan Muhammad akhir, yaitu Muhammad yang lahir di Mekah. Muhammad yang lahir di Mekah, yang mengimplementasikan seluruh nilai-nilai Muhammad di dunia ini dalam satu seorang hamba yang namanya Muhammad. Ini versi, ya. Yang punya menikah dengan Aminah, yang punya ayah namanya Abdullah, menikah dengan Aminah, dapat anak 7 orang, 3 laki-laki 4 perempuan. Anak yang paling beliau sanjung misalnya Fatimah nikah dengan sepupu Rasulullah. Ini kawin sepupu tuh boleh, ini kena ada contoh, ya. Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib itu sepupu, ya. Bapak Nabi Muhammad namanya Abdullah, adik-beradik Abi Thalib, kakeknya Abdul Muttalib. Punya nikah dengan anak Rasulullah Fatimah, Sayyidina Fatimah nikah dengan Ali. Kemudian dapat anak 7, ya. Dapat Husain dapat anak lagi, Ali Zainal Abidin. Ali Zainal punya anak Muhammad Bakir punya anak Ja'far Sadiq punya anak Ali Uraidi punya anak Abdul Malik.
yang ke India jadilah asmatkan Wali Songo. Beliau punya anak Muhammad Jamaluddin, terus menyebar ke Hijaz, Iraq. Muhammad Jamaluddin punya anak Ahmad punya anak Isa anak Ahmad Muhajir, ya. Muhajir itu orang yang pertama merantau keluar dari Mekah, ya, Madinah. Muhammad Muhajir punya anak Ubaidillah punya anak Alwi Awal punya anak Muhammad punya anak Alwi Sani punya anak Khalil Qasam punya anak Abu Bakar, terus sampai Ubaidillah semua, terus sampai sekarang ini sampai Abu Bakar Syakran, terus sampailah ke Indonesia. Itulah Muhammad akhir itu. Dia punya keturunan. Punya keturunan. Dan itulah kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita selalu rindu dengan beliau, sehingga ini menjadi saksi, hati kita menjadi saksi. Karena kita ucap selawat itu selalu kita hanya memutuskan kalimat dengan orangnya. Nah, ini selalu. Ini kadang-kadang kita harus kaji itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini sebenarnya perlu kesadaran. Kalau tidak, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada pahala, ada pahala, tapi dia tidak menjadi sebuah kesadaran. Maka kalau orang yang dia tak perlu banyak tapi betul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan ketika jumpa keturunannya di dunia ini, ala Muhammad itu wa ala ali Muhammad itu betul-betul implementasi, bukan hanya ucapan. Itu yang berat. Itu yang berat. Karena keturunan Nabi Muhammad ini tidak semua punya ilmu. Nah, kalau jumpa yang tak berilmu ini yang sulit. Sama, dia manusia biasa juga. Ada yang tak ngaji, ada yang tak paham Quran. Nah, tapi tetaplah kita harus menghormati karena ada hubungan nasab ke Rasulullah Muhammad SAW. Banyak berselawat, ya. Kalau perlu ada sebuah hadis, kalau perlu seluruh doa kita itu selawat. Kalau perlu, tapi kita kadang-kadang tak macam tak yakin, ya. Mana ada sahabat, ya Rasulullah, berapa banyak aku harus membaca selawat ketika berdoa? Kata Rasulullah, kalau bisa 1/4 dari doa kamu tu selawat. Sebanyaknya lah, kata Rasulullah. Dan dia ketemu lagi, ya Rasulullah, berapa banyak saya harus berdoa, membaca selawat? Sebanyak mungkin. Sampai terakhir dia bilang, ya Rasulullah, jika seluruh dari doaku adalah selawat, bagaimana? Kamu tidak akan pernah mendapatkan kesusahan di dunia dan kesusahan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sallam. Tak tahan juga kita mungkin, ya, masih menyelipkan juga doa Pak Ustaz, doa. Kemudian yang saya hormati, ya, ketua masjid, kemudian berserta perangkat-perangkatnya, ya, kemudian yang saya hormati Pak Imam, ya, perangkatnya, kemudian yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, RT, RW di lingkungan Marbella ini, dan hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sengaja saya pembukaan tadi panjang karena waktunya pendek. Jadi dalam buka itu masuk materi segala. Saya mohon maaf duduk di atas. Saya masih muda sebenarnya, walaupun wajah saya melampaui umur saya masih muda sekali. Jadi kayaknya tidak kurang sedikit adab lah saya duduk di atas ini. Tapi kalau duduk di bawah mungkin takut tak nampak, ya. Jadi saya mohon maaf betul. Mudah-mudahan kan ini berat, ya, orang
ilmu ini berat. Ilmu ini lawannya sombong. Orang kaya lawannya angkuh. Orang miskin lawannya minder, merajuk. Ya, itu penyakit-penyakit itu. Ya. Jadi kalau kita tak kawal seperti ini dengan majelis-majelis ini bahaya. Harus diingatkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, jamaah masjid telah mengundang saya. Sebenarnya saya lisan, ustadz lisan saja. Kalau bahasanya ulama lisan, ustadz lisan. Lisan ini bisa mengucapkan apa saja. Kita bisa mengidentifikasi 50 supaya orang jalankan. Tapi mampu tak yang kita identifikasi 50? Seluruh keinginan itu kita buat satu hari itu, kadang satu hari satu pun tak kita jalankan. Nah, itu ulama lisan. Apa yang saya ucapkan jauh dari apa yang saya laksanakan. Maka kadang-kadang berat. Ya, mau dikasih ceramah saya, ini kena ada Kori, ada Said Umar itu yang ngundang, ya, dia bilang itu gila. Ya. Sebenarnya saya beratnya saya terbaca dalam buku Profesor Dr. Ratna Megawangi. Dia menyitir satu kisah, sebenarnya di agama kita banyak terjadi di agama kita. Mahatma Gandhi itu salah satu tokoh spiritual India. Mohon maaf saya sebut nama orang non-Islam di sini, tapi ini sebagai contoh yang orang-orang dapat hikmah. Ada di India itu, dalam buku itu ada di masyarakatnya, salah satu masyarakat warga di India itu anaknya umur 2 tahun suka makan garam. Maksudnya bukan umur 2 tahun, sudah 2 tahun hobi makan garam. Jadi orang tua ini risau takut anaknya sakit nanti kalau makan garam. Tapi dah dipukul, dinasihati, dan saya tak mau sembuh, tak mau kurang. Jadi kata tetangga sebelah, suaranya bagus tak ya? Betul. Kata tetangga sebelah, ibu coba bawa ke Mahatma Gandhi. Minta nasihat, mudah-mudahan anak kamu bisa berhenti makan garam. Pergilah bawa. Bahasa kita Assalamualaikum Mahatma Gandhi gitu ya. Ini bahasanya. Iya, Mahatma Gandhi, anak saya ini sudah 2 tahun kerjanya suka makan garam saja. Mahatma Gandhi lewat wajah anak itu termenung. Akhirnya dia bilang, balik dulu. 2 minggu lagi datang ke sini. 2 minggu lagi datang kembali ke rumah saya. Setelah 2 minggu, Bapak Ibu sekalian, datanglah anak tadi dengan orang tuanya tadi. Mahatma Gandhi hanya pegang bahunya begini. Anakku, mulai hari ini berhentilah kamu makan garam. Anak itu menangis, keluar air matanya. Apa dia katakan? Ya Mahatma Gandhi, mulai hari ini saya berhenti makan garam. Ibunya terkejut, karena sudah dipukul, sudah macam-macam nasihat, tak sembuh juga. Setelah anak dia keluar, dia jumpa lagi Mahatma Gandhi. Dia katakan, apa resep sehingga lisan kamu sangat tajam, sangat bisa buat orang berubah? Itu apa resepnya ya Mahatma Gandhi? Dia bilang, mengapa saya suruh kamu pulang dulu waktu pertama datang, suruh kamu balik 2 minggu lagi datang. Saya berhenti makan garam 2 minggu gara-gara ingin menasihati anak kamu. Jadi dia berhenti makan garam dulu, baru dia nasihati, berhentilah kamu makan garam. Supaya apa? Kita nih merokok, suruh berhenti merokok, orang murid kita tak jadi. Jadi kalau kita nak
ulama ustaz itu tidak masin ketika dia ucapkan menjadi dijalankan oleh majelis oleh jamaah, memang harus banyak yang dipuasakan, harus banyak dipuasakan. Kalau tidak dia agak kurang efektif, kalau bahasa hari itu kurang dapat kesan. Nah ini ya, ini kalau kita, ini salah satu pendidikan untuk kita lah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini manusia diciptakan di dunia ini sebenarnya tujuannya ibadah. Jadi kalau kita dapat mobil, dapat rumah bagus, dapat istri cantik, banyak uang, itu hanya media. Itu hanya sarana saja untuk bagaimana beribadah, supaya mudah pakai sarung bagus, pakai baju bagus, kuat badan, maka dikasih duit banyak untuk beli daging, beli susu. Tapi tujuannya bukan konsumtif, tapi tujuannya adalah ibadah. Ya. Karena memang kita diciptakan di dunia ini ada 3-4 jenis kalau hasil renungan kita ya. Ada 4 jenis manusia dicipta di dunia ini. Pertama, dari segi cara berpikir ketuhanan, diukur dari pemikiran kehidupannya, tentang kondisi dia, tentang hakikat dia hidup ini. Ada 4. Pertama, ada manusia yang berpikir khalik makhluk. Khalik makhluk. Dia sadar dia ini makhluk. Dia sadar adanya Tuhan. Ini paling ramai di kita ini. Dia tak solat, tak sembahyang, tak nyembah, tapi dia paham saya ini ciptaan Tuhan dan Tuhan itu ada. Itu banyak kita jumpa manusia seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita tak tergolong itu. Kalau kita di kampung-kampung ya, atau jumpa kawan-kawan tak sembahyang baik, bahasa Melayu tak sembahyang Pak. Saya ni walau tak sembahyang, tapi saya percaya Tuhan itu ada, Allah itu ada. Kalau dihina Islam dia ngamuk juga. Tapi dia tak solat, dia paham dia adalah makhluk dan dia paham adanya Tuhan. Terus peringkat pertama. Peringkat kedua adalah abid mahbub. Sembah dan ada yang disembah, menyembah dan ada yang disembah. Mudah-mudahan kita, kelompok kita ya. Kalau Allahu Akbar, masjid lah. Tapi sekedar begitu saja, tak paham juga. Tapi jadilah bayang Allahu Akbar. Wajjahtu wajhya. Allah, wajah Allah dengan wajah kita, dia tak paham kalau wajah Allah itu berhadapan dengan wajah makhluk ini. Dia tak paham, dia sembahyang Allahu Akbar, selesai. Itu namanya kelompok manusia abid mahbud. Yang ketiga adalah asyik mahsyuk, rindu merindui. Kita mungkin mudah-mudahan adalah salah seorang atau semuanya di kelompok ini yang rindu dengan Allah. Walaupun ahli tasawuf mengatakan ini para wali. Rindu bukan hanya ke masjid, rindu ingin berbuat baik, rindu semua. Karena kalau berbuat baik ini macam kita rindu dengan orang yang kita cintai, itu biasanya kita akan melakukan apapun, rindu. Mudah-mudahan ada seperti itu. Belum azan masjid dia duduk berdoa, rindu, ingin cepat subuh. Bukan ingin menahan breaker berdering itu, ingin cepat subuh, rindu. Ini para aulia. Yang keempat adalah habib mahbub. Habib mahbub. Mungkin ilmu yang Bapak dapat malam ini kosakata ini ada 4 itu. Habib mahbub. Apa itu? Kasih mengasihi. Menurut para pakar tasawuf, ini hati kelompok para anbiya yang saling mencintai. Allah cinta dengan dia cinta kepada Allah. Di atas rindu lagi. Pak Ustadz,
mungkin kelompok yang nomor 3 tak Ustaz ya, rindu merindui. Kalau saya tak tahu nih Pak Ustaz di kelompok mana ini, tapi saya mudah-mudahan kelompok yang nomor 2 jadilah ya. Karena memang kita diciptakan untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menjadi hamba, menjadi pelayan. Bukan menjadi Tuhan situ. Bukan menjadi Tuhan. Untung Allah gunakan kata wa'amma situ. Sama-sama jazam. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku. Mengapa tidak gunakan la? Kalau la nafi li jinsi itu, kalau tidak ada gelas, barang itu memang tidak ada. Tidak aku ciptakan. Kalau pakai la, betul-betul tidak diciptakan. Yang diciptakan cuma jin, manusia yang menyembah. Kalau pakai la. Ingat, kalau Allah gunakan kata la situ, Allah cuma ciptakan yang ada di dunia ini yang betul-betul digaranti dia nyembah. Tapi kalau pakai ma, hari ini dia tidak nyembah, besok nyembah baru dikatakan diciptakan. Jadi kalau orang tidak sholat hari ini, pada hari itu dia tidak diciptakan. Tapi bisa minggu depan dia taubat, dia ciptakan. Maka Allahumma ta'wil umurana, ya Allah panjangkan umur saya. Hakikatnya bukan kuantitas, tapi kualitas. Ya. Artinya kualitas. Jadi orang yang tak pernah beribadah kepada Allah, sama dia tidak ada di dunia ini walaupun dia ada. Saya punya guru dulu dari Kalimantan, waktu sekolah di Sanawiyah Aliyah. Dia tahu kalau siswanya tidak sholat subuh. Jadi pagi-pagi dia jalan, Ustaz. Dia jalan, dia pukul kepala kita. Tuh, tak sholat subuh. Walaupun secara sampel kita pun bisa tahu sholat subuh itu berat ya. Tapi pada waktu itu dia tidak semua diketuk. Tuh, tak sholat subuh. Jadi saya pernah tanya, namanya Mustami Hadri namanya, almarhum, ya, meninggal umur sekitar 82. Ulama besar di Tembilahan dulu, ya. Saya tanya, Pak Ustadz, dari mana tahu kalau kami tak sholat subuh? Dia bilang sholat subuh itu menciptakan kepala. Jadi orang yang tak sholat subuh tidak kuciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia itu hari itu kalau dia tak sholat subuh kepalanya tak ada. Jadi 5 sholat itu menciptakan tubuh. Maka untunglah Allah gunakan wama. Kenapa? Allah tahu manusia itu relatif. Tahu 5 tahun dia tak ada di dunia, tak tidak diciptakan. Tapi dia bertobat akhirnya diciptakan. Seperti saya lah ngajar di lingkungan mahasiswa. Mahasiswa saya ada 40 di kelas itu. Kalau ada satu orang yang datang di kelas itu tidak ngisi absen karena memang dia bukan mahasiswa saya, dia tak kasih ujian, walaupun dia ada di kelas itu, tapi dia tidak masuk, dianggap ada. Jadi kalau ada orang di dunia ini hadir di dunia ini secara fisik tapi tak ngabsen 5 kali satu hari, samalah kita di sekolah. Kamu tak ngabsen kan? Saya tak tahu kalau kamu ada di kelas ini, kenapa tak ngabsen? Jadi solat itu bentuk dari kita ada di dunia ini. Ya. Maka kita harus menyembah Allah supaya tidak jadi Tuhan. Orang kalau tak menyembah itu memang jadi Tuhan. Ya. Maka kita harus menyembah itu dengan ikhlas. Karena kalau dia sudah tak menyembah, bahwa dia hebat. Maka surat Ikhlas itu, surat Ikhlas, setiap hari kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Katakan Allah itu satu, tapi nama surat itu surat Ikhlas. Artinya kita harus ikhlas bahwa memang hanya satu Tuhan saja, tak ada Tuhan lain. Kalau kita tak sholat, berarti kita tak ikhlas bahwa Tuhan itu
hanya Tuhan itu saja. Maka namanya surat ikhlas. Karena banyak orang tak ikhlas. Azan lagi ya. Jadi bagaimana sholat itu melatih bagaimana kita melepaskan kita ini seolah-olah kita ini seperti Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kehidupan di dunia ini hanya sementara belaka. Maka itu kita pastikan umur saya sekarang 46, umur tahun 2080 lah. Mudah-mudahan tahun 2080 saya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Jadi sebenarnya kehidupan ini bisa dihitung. Paling panjang kita 100 tahun. Jadi bapak-bapak ini mohon maaf nih, paling 30-40 tahun sudah tak ada lagi di dunia ini. Ya, bukan saya mendoakan, tapi bisa dihitung secara kuantitatif. Saya umur 46, kalau saya 40 tahun lagi, umur sini saya sudah tak ada di dunia ini. Itu kalau tak jarang naik mobil, banyak di rumah, panjang umur juga lah. Tapi naik pesawat sebentar, naik mobil, kalau bicara fisik mungkin takdirnya lebih. Tapi kalau duduk di rumah panjang umur, tak ada kena tabrak. Tapi bisa diukur. Kita paling lama 30 tahun lagi di dunia ini. Bertungkus lumuslah untuk mengejar kehidupan dunia. Padahal sebentar saja. Saya banyak duit pun misalnya hari ini, makan sudah mulai terbatas. Mengapa kita tidak bertungkus lumus mengejar kehidupan akhirat? Padahal kita tahu kita akan mati di dunia ini. Caranya apa? Kembali kepada hakikat hidup ini, yaitu kita harus ibadah kepada Allah. Banyak. Kita identifikasi dulu, kita nilai dulu perbuatan kita. Pertama diri kita sendiri kita nilai. Kita ini sudah baik belum secara zahir. Hati kita nilai, saya ini sombong tak? Itu yang paling berat. Maka Ramadan tadi, Pak Ustadz, saya hanya satu aja yang saya perbaiki. Saya ini agak sombong mungkin. Saya kikis sombong 30 hari itu saya ngasih sombong aja. Saya sudah menjalankan Ramadan itu 20 tahun serius. Yang serius itu 20 tahun, yang lain-lain itu tak serius. Jadi satu Ramadan itu paling 3 saya perbaiki sifat buruk saya ini. Saya ini agak susah silaturahim. 3 tahun dulu saya hanya latih Ramadan itu silaturahim saja. Datang ke rumah paman, meramah-ramahkan diri untuk latih. Nah, kalau ada 30 Ramadan saya serius, mudah-mudahan itulah menjadi hiasan saya, menjadi amal kebanggaan saya yang nanti akan saya hadapkan kepada Allah. Kita identifikasi ini bertetangga, kita ini dah betul tak menurut ibadah Allah, menurut keinginan Allah. Bertetangga, kita dulu miskin baik dengan tetangga, sudah kaya agak sombong sedikit, kikis. Dulu kita miskin masih berbagi kita dengan tetangga, sekarang sudah mulai bergaya, tak mau negur sangat, agak cuek. Itu semua akan ditolak oleh Allah. Maka didata dulu, bertetangga saya bagaimana, kalau masak saya banyakkan kuahnya tidak. Semua diidentifikasi. Kalau jumpa dengan kawan-kawan bagaimana, diidentifikasi semua. Bagaimana saya dengan mertua saya, bagaimana saya dengan adik ipar saya. Kalau ada link yang putus itu perbaiki baik, bagus-bagus. Itu yang dihapus, delete, latih. Kalau tidak, dunia ini hanya sebatas dunia saja. Ya, kita sering lupa sekarang. Maka kembalilah kepada hakikat dan tujuan kita di dunia ini apa. Kita ini hanya terminal, dunia ini hanya terminal. Kalau kita naik bus, terminal itu bukan lama, sebentar saja. Tujuan akhirnya adalah Solo, tujuan akhirnya adalah Jogja, tujuan akhirnya Surabaya. Terminal itu tempat transit saja. Maka jangan terlalu asik di terminal ini. Mulai seluruhnya bagaimana menjadi ibadah, bagaimana menjadi ibadah. Caranya apa? Setiap kita berbuat baik, niatkan kena Allah. Sepeda yang buruk yang di rumah kita pinjamkan dengan tetangga, niat kepada Allah, maka kita semua akan menerima pahala sepeda buruk itu di akhirat nanti. Mobil mewah, Mercy,
kita niatkan bukan karena Allah, mobil Mercy itu pahalanya tidak ada di akhirat. Maka mulai hari ini seluruhnya ketika melangkah ingat apa yang disuruh Allah. Nengok tetangga dapat mobil baru, alhamdulillah bu. Hati ini tak suka, hati kita tak suka tetangga punya mobil baru. Memang iya, termasuk saya tak suka. Tapi kalau kita tahan dia menjadi pahala. Kita puji dia menjadi pahala. Alhamdulillah. Padahal hati tak suka. Engkau aja dapat beli mobil baru, saya tak dapat. Tapi kita tahan. Karena dalam Islam itu berdosa kalau dia dilafalkan. Selagi kita tahan dia tidak. Cuma hati kita masih bergerak itu saja. Masih bergerak. 5 menit lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini seluruh perbuatan baik dan jahat kita harus kita niatkan karena Allah. Jahat itu maksudnya menghindar dari kejahatan itu harus niat karena Allah. Supaya menjadi amal perbuatan. Menjadi amal perbuatan. Solat berat lah. Kalau solat mungkin saya bilang, solat saya belum ke masjid. Mungkin kalau itu berat. Yang ringan-ringan saja dulu. Bertetangga, tetangga salah taruh mobil, jangan ngamuk-ngamuk. Niatkan karena Allah. Selagi mobil ini bannya ada di tanah saya dapat pahala. Pohon kayu saja ada burung bertenggek di atasnya, kita dapat pahala. Kalau kita gunakan betul cara berpikir seperti itu, insya Allah aman, damai di antara kita di warga ini. Kalau ada warga salah sedikit, jangan ngamuk-ngamuk. Saya ini kalau dulu ngajar mahasiswa terlambat saya usir, tapi hari ini tidak. Saya sabar, taruh candil sabar di hati saya. Saya ingin mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan dengan ini Engkau ridho kepada saya. Tengok pengurus masjid ada salah-salah sedikit, jangan masuk. Oh bapak ini jangan. Tak boleh. Sabar, nasihatkan dengan baik-baik. Dan begitu juga orang-orang alim, jangan sombong. Kadang-kadang orang alim ini dia masuk neraka, kadang-kadang malah orang-orang biasa yang masuk surga. Tawadu, jumpa orang-orang yang tidak alim, tawadu, Pak saya ini tak ada apa-apa. Jangan kita, ini saya nih Pak, macam-macam. Mohon maaf ya, bukan ngindir ustaz, ya, ngindir saya sendiri. Karena banyak perilaku orang alim, kadang-kadang buat kelas sendiri. Saya ini sholat subuh, kamu tak pernah sholat subuh. Yang masuk surga yang tak sholat subuh itu, kita yang tak masuk surga. Karena orang-orang yang sholat subuh itu kalau jumpa orang tak sholat subuh, hatinya berkata, ngapa orang ini tak pernah sholat subuh? Orang yang dari dalam lihat kita balik ini, iri betul tengok orang yang bisa suluh saya di kapan. Dia tak pernah menghina orang kita jalan itu, kita malah menghina mereka. Nah, jadi kalau jumpa orang tak sholat subuh, dia pasti bersangka baik dengan orang sholat subuh. Tapi orang sholat subuh yang tidak punya bersangka baik dengan orang tidak sholat subuh. Nah, itu. Tapi jangan pula kalau gitu tak sholat subuh lah Pak. Bukan begitu. Dia baik itu apabila kita sholat subuh dan kita tidak menghardik orang tidak sholat subuh. Karena itu persoalan amaliyah orang biasa. Tapi tetap kita sampaikan, jangan nasihati terlalu keras. Pak, kita ini dah tua, janganlah tak sholat subuh, jangan. Ya. Dengan hikmah, dengan hikmah. Maka kalau kita betul-betul macam kita orang tidak punya anak, jangan cerita tentang anak situ. Memang itu kelas pendidikan yang filosofis. Saya melihat ini karena saya memang banyak di filsafat, ya. Kebetulan di PSD saya di filsafat juga. Jadi saya sering melihat itu Allah ciptakan ternyata menilai hakikat-hakikatnya banyak. Banyak hikmah-hikmah yang ada itu. Jadi Islam ini sudah betul-betul sempurna lah. Ya, sempurna. Pak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan lingkungan Marbella ini antara warga, orang kaya, hakikat kekayaan itu hanya sekedar untuk memfasilitasi di dunia ini. Orang miskin ya, yang susah hidupnya, tetaplah bersyukur, tetaplah menghargai orang-orang masyarakat dan jangan merajuk, jangan iri. Orang-orang pintar jangan sombong, orang-orang alim jangan sombong.
Karena Allah, iblis ablasa itu dia masuk di garis sana. Makanya ablasa itu lintasan hati. Iblis ya, berasal dari kata ablasa, dia masuk di hati. Lebih alim aku kok dia jadi imam. Itu udah habis, itulah yang membuat rusak pahala kita tuh. Maka banyaknya istighfar, astaghfirullahaladzim. Dia secara ilmiah dia akan mengingatkan kita kepada Allah, tapi secara ritual kata astaghfirullah itu dia hapus. Dia kerja, kalau kita tiga astaghfirullahaladzim dia akan hapus. Maka orang sering ucap astagfirullah, lama-lama tobat. Bukan persoalan kalimat itu punya khadam, punya malaikat yang hapus hati kita. Maka sering aja ucap. Dan alhamdulillah itu akan jadi permata, jadi emas nanti di akhirat, jadi istana. Maka kalau orang meninggal dunia, dia berdoa, ya Allah kembalikan aku dunia, aku ni rugi ya Allah. Karena apa yang kita ucapkan jadi emas, apa yang kita ucapkan jadi permata, jadi rumah, jadi istana. Maka bapak-bapak duduk sini bisa 5 istana. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, jadi istana semua. Maka kata Quraisy Shihab yang menafsirkan ayat itu, semua orang dalam keadaan merugi. Orang kaya merugi, orang suka zikir merugi, apalagi tak suka zikir. Karena apapun kalimat diucapkan ini ternyata berbuah materi. Kalau dinampakkan, saya yakin bapak tak keluar zikir aja kerjanya. Cuma kita tak nampak. Tapi percayalah, apa yang kita ucap, kita buat akan jadi materi di akhirat kelak. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ridho dengan saya, dengan kita semua, dengan apa yang disampaikan, menjadi saling menasihati. Dan jika ada salah, saya juga mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.